Hai, selamat datang di Mantan Penyiar Podcast. Gimana dengan hari-hari lo guys? Gue harap lo bisa tetap terus bisa menyemangati diri sendiri, bikin diri lo seneng, dan yang pasti bikin diri lo untuk terus bersyukur dengan hal apapun. Janji ya. Nah, salah satu hal yang gue syukuri adalah gue masih diberi kesempatan untuk berada di antara orang-orang yang sayang sama gue, selalu kasih doa baik buat gue tanpa harus diminta, selalu support ide-ide yang gue punya, selalu nasehatin gue juga. Terus kadang juga kayak dengerin curhat gue, sabar sama mood gue juga yang kayak cuaca ya, suka berubah-ubah. Intinya bikin pikiran gue terbuka bahwa lo bisa kalau lo mau gitu. Nah, gue harap lo yang lagi dengerin gue sekarang pun juga begitu. Oke. Hal lain yang bikin gue happy, dimana gue sungguh appreciate dengan email-email lo semua. Gak nyangka bahwa lo seneng sama podcast gue guys. Jadi karena episode 2 kemarin gue kan kayak sempet ngobrolin soal polyglot, dan di sana gue juga sedikit curcol soal masa sekolah dulu ya, gue belajar bahasa asing. Salah satunya adalah belajar bahasa Jepang. Dan my special thanks goes to Derin Putri, dimana dia juga salah satu orang yang ngirimin gue email. Dia juga kalau nggak salah bilang ini request dari otaku. Dia pengen gue bahas soal culture-nya Jepang, dan kalau nggak salah dia juga pengen tahu nih soal manga, anime, musik favorit sampai J-drama yang gue suka. Banyak ya requestannya ya, tapi thank you banget nih. Karena email dari lo itulah gitu guys. Jadi yang jadi inspirasi episode 3 kali ini guys. Jadi gue kayak pengen banget nih ngobrolin soal otaku gitu. Mungkin buat lo yang merasa otaku, pasti lo suka banget nih sama topik ini. Tapi kalau misalnya buat lo yang bukan otaku, mungkin dengan topik di podcast kali ini bisa membuat lo memahami seorang otaku itu gimana sih sebenarnya gitu kan. Jangan bilang otaku itu aneh ya guys, lo harus dengerin podcast gue kali ini. So without further ado, let's get started. Guys, sebelum kita ngobrolin panjang seputaran otaku, I think it's more better if we know what otaku is. Jadi ceritanya nih guys, di zaman dulu sebenarnya istilah otaku itu hanya dipakai sebagai panggilan sopan ya guys, buat orang yang punya posisi lebih tinggi gitu. Atau ini merupakan cara yang sopan buat bicara sama orang yang status sosialnya kita mungkin belum tahu-tahu banget. Nah, biasanya ini juga banyak muncul di bahasa kaum perempuan Jepang. Tapi, waktu demi waktu bergulir, akhirnya istilah otaku saat itu dipakai buat mereka yang menjaga jarak guys dengan teman-teman mereka sendiri. Jadi kayak jaga jarak sendiri di sini artinya emang nggak melakukan social interaction secara langsung gitu. Kemudian di era 1980-an, era dimana istilah otaku itu mulai diperluas gitu sebagai sapaan kepada sesama penggemar manga dan juga anime. Terus era dimana mereka mulai merasa kurang nyaman nih dengan salah satu kata sapaan. Misalnya kayak omoe gitu kan, yang mereka anggap sedikit kasar di Jepang. Dan di era ini juga kayak era dimana vibe dari manga dan juga anime lagi tinggi-tingginya gitu. Gak cuma happening di Jepang, tapi juga di seluruh dunia gitu guys. Tapi mungkin di balik itu semua, mungkin gue gak tahu juga nih, apakah lo pernah juga mendengar rumor ya, jadi ada rumor-rumor yang beredar beberapa waktu yang lalu bahwa istilah otaku pertama kali jadi luas karena penggunaan kata otaku itu dipakai di dunia periklanan. Terus ada juga yang bilang kalau otaku itu dipakai di antara para kolektor gambar-gambar animasi. Itu juga ada yang bilang, rumor yang beredar ya, bahwa penggunaan kata otaku itu dipakai oleh orang-orang yang bekerja di pertelevisian dan juga perusahaan pembuat video-video animasi gitu guys. Jadi hingga akhirnya sampai sekarang
istilah otaku itu kayak relate banget dan close banget dengan penonton anime, terus juga kayak penggila berat pembaca manga atau komik Jepang, video games, computer, special effects film, science fiction, anime figures, dan masih banyak lagi lainnya gitu. Tapi gini loh guys, apakah lo pernah baca artikel dari seorang yang bernama Volker Grasmark? So, Volker Grasmark is German sociologist and media researcher. Jadi ceritanya nih guys, kenapa gue menyinggung nama Volker Grasmark di sini? Karena ini memang sesuai dengan tema podcast kita soal otaku. Jadi dia ini pernah mengeluarkan sebuah essay gitu guys. Judulnya adalah I'm Alone But Not Lonely. Which is ini essaynya benar-benar interesting, detail, dan menambah hal-hal yang berkaitan dengan otaku. Jadi boleh ya guys, gue rekomendasiin banget buat lo baca pembahasan essaynya seorang Volker Grasmark ini soal otaku gitu. Oke guys, gini, dalam essaynya Volker itu mengatakan their phenomenology varies widely. Some otaku hunt for photographs of music industry synthetic starlets. Some are fanatically into computer games. Many are immersed in comic books most of their waking day. Others are plastic model maniacs, and yet other fancy hacking into car phone conversation. Jadi intinya, menurut Volker, bahwa fenomenologi dari seorang otaku itu macam-macam gitu. Jadi ada beberapa otaku senang berburu untuk mencari foto-foto bintang muda dari berbagai industri musik atau idol. But now guys, it's not just only real idol but also virtual idols. Terus beberapa juga fanatik banget sama yang namanya game computer. Ada juga yang freak banget dengan buku komik, di mana mereka baca komik hampir sepanjang hari mereka saat mereka terbangun, hingga mereka juga meretas percakapan telepon mobil gitu. Jadi ceritanya Volker juga bilang kalau otaku-otaku itu sebenarnya adalah merupakan remaja yang aslinya tuh sebenarnya mereka pemalu gitu. Jadi dalam artian mereka emang gak berani menatap mata lawan bicaranya. They don't care about his or her fashion style, prefer to be alone, dan media online bagi mereka itu adalah satu-satunya cara mereka untuk terhubung dengan apa yang mereka katakan sebagai teman. Nah, teman di sini nih guys adalah orang yang punya minat dan hobi yang sama dengan dirinya gitu. Jadi banyak banget ya semacam apa ya, mungkin kayak topik-topik yang kaitannya sama otaku. Termasuk yang satu ini nih guys. Otaku itu kadang suka seringkali diidentikan dengan orang yang tertutup gitu ya. Jadi banyak banget nih pandangan-pandangan negatif terhadap otaku itu mulai timbul. Nah, salah satunya mungkin kalian juga pernah mendengar atau membaca berita yang satu ini. Jadi dulu ya di tahun 1987 ada satu kejadian yang cukup scary dan juga tragic ya, guys, soalnya ini salah satu kelompok otaku di Jepang di tahun itu, dan ini dilakukan oleh seorang otaku yang bernama Tsutomu Miyazaki. Jadi pasti otaku dimanapun gak asing kan dengan nama yang satu ini. Nah guys, Miyazaki ini sendiri dulu kenapa ini jadi gempar banget di tahun 1987, dimana Tsutomu Miyazaki ini pernah menculik, bertindak asusila, membunuh dan memutilasi 4 orang gadis kecil di Tokyo. Hingga akhirnya mungkin para kepolisian di sana ya pada saat itu ya guys, itu menemukan juga rekaman kaset kekejamannya. Lalu ada juga film horor serta koleksi anime dan juga manga di rumahnya. Jadi gara-gara kejadian itulah guys, banyak orang-orang hingga media-media itu mengkonotasikan otaku sebagai seorang yang introvert atau manusia yang lebih berkaitan dengan dunia dalam pikirannya sendiri gitu. Jadi kayak cenderung menutup diri dari kehidupan luar. Bahkan nih guys ya, ada juga yang berstatement bahwa semua otaku itu memiliki sosiopat seperti Tsutomu Miyazaki. Nah,
Ini jadi seperti pepatah yang ada di negara kita ya guys, bahwa gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Hanya gara-gara satu orang yang toksik atau nggak baik, jadi yang lain pun mendapatkan label yang sama gitu. Nah, ternyata ceritanya nih guys, nggak cuma berhenti di tahun 1987. Jadi lalu ada peristiwa juga yang cukup besar, itu di tahun 1995 yang kembali mencoreng label otaku menjadi nggak baik gitu. Jadi pelakunya adalah pemimpin Aum Shinrikyo bernama Shoko Asahara. Walaupun kejadian di tahun 1987 yang lalu itu cukup menggegerkan saat itu guys, tapi kejadian di tahun 1995 ini merupakan kasus terbesar buat otaku. Jadi kejadian ini adalah semacam serangan teroris yang terjadi di kereta bawah tanah Tokyo yang bikin 13 nyawa orang itu melayang gitu aja dan juga melukai 1.000 penumpang kereta api. Nah pasti lo bertanya-tanya, ini kenapa sih kejadian ini jadi mencoreng otaku? Jadi ceritanya Aum Shinrikyo ini mengaitkan ide keagamaan Jepang dengan manga dan juga anime yang dia bungkus dengan tema Space Mission. Jadi kalau lo pernah tahu atau mungkin pernah baca bahwa manga ini berceritakan soal senjata yang kuat, itu juga penaklukan kebenaran yang sebenarnya, dan pastinya juga ada bumbu-bumbu konspirasi dunia di dalamnya guys. Nah, Shoko Asahara ini dulu saat itu sempat atau kayak sengaja membuka sebuah toko buku di kawasan Akihabara, di mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan remaja-remaja yang gak suka dengan dunia nyata dan menginginkan dunia yang digambarkan di anime gitu. So I think it's impossible banget ya guys ya kalau menurut logika orang normal. Tapi itulah yang terjadi pada saat itu guys. Jadi sebenarnya masih banyak banget sih sebenarnya kejadian-kejadian yang gak terlupakan sangkut pautnya dengan otaku. Tapi yang gue jabarin itu hanya sebagian kecilnya aja. Nah gini guys, dari efek kejadian-kejadian yang pernah ada beberapa waktu lalu, itulah yang membuat otaku ngerasa bahwa lingkungannya kayak gak peka gitu guys sama perasaan mereka. Gak ngerti, gak mampu memahami identitas mereka sebagai otaku. Mungkin karena itu semua ya guys ya, bikin otaku jadi menarik diri dari kehidupan sosial gitu. Well, next ngobrolin soal menarik diri dari kehidupan sosial, bahwa di Jepang pasti kalian juga pernah mendengar atau istilahnya itu adalah budaya Ohitori-sama. Jadi kenapa budaya ini jadi muncul? Dan ini ternyata dilatar belakangi dengan alasan sebelumnya yang udah gue jabarin guys. Kemudian ada lagi nih alasan lain bahwa ada atau mungkin ya nggak semua sih, tapi beberapa masyarakat Jepang itu kayak ngerasa udah penat, udah capek dengan tekanan sosial yang bikin mereka tuh kayak wajib bersosialisasi. Apalagi kayak otaku ya guys ya, yang dimana mereka tuh prefer to be alone. Jadi gerakan Ohitori-sama ini bikin warga Jepang lebih percaya diri. Mereka kayak lebih to be more confident dan juga brave buat nunjukin kalau mereka itu udah mandiri gitu. And don't care about what people saying. Well guys, untuk diskusi soal Ohitori-sama yang lebih komplit, mungkin lo bisa request ke email gue ya di mantanpenyiarpodcast@gmail.com supaya nanti bisa di-up di episode berikutnya. Oke, sedikit kembali ke pembahasan di mana otaku menarik diri dari kehidupan sosial. Jadi akhirnya nih guys, otaku itu menggunakan sosmed yang mereka miliki to get in touch dengan teman-teman sesama otakunya juga. Tapi ada juga nih yang mereka keluarnya itu pun karena mereka bergabung ke dalam komunitas otaku. Nah, karena mereka menganggap bicara dengan non-otaku itu bakalan sulit, jadi kayak mereka bakal lebih comfortable, bakal lebih open, lebih nyambung dengan sesama otaku gitu guys. Tapi mungkin ada hal-hal positif yang bisa lo dan gue ambil dari komunitas otaku, itu adalah dari sisi edukasinya. Why? Karena otaku sebenarnya ya, komunitas otaku sendiri di dalamnya
para otaku itu saling memberikan informasi satu sama lain seputar Jepang. Entah itu kayak culture-nya, politics, terus juga sejarah, atau isu-isu yang lagi hot terjadi di Jepang, atau mungkin juga isu global. Jadi mereka juga seperti biasa, pasti bakalan sharing anime yang bagus buat ditonton, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi kalau misalnya udah gabung di komunitas, udah pasti dong ada yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat di dalamnya. Nah, salah satunya yang gak asing adalah cosplay. Ya gak sih? Jadi mungkin ini dukanya kalau kita memilih untuk jadi cosplayer ya. Udah pasti banget butuh biaya yang cukup besar. Karena untuk menjadi cosplayer yang perfect itu emang harus totalitasnya luar biasa ya. Untuk pembuatan kostumnya yang sesuai dengan karakter anime favorit, mungkin kayak rambut palsunya, aksesoris, sepatu, makeup, banyak lagi deh. Jadi banyak ya guys ya, benar-benar harus totalitas banget. Tapi gue yakin banget yang namanya juga menjalani sebuah hobi itu kayak bukan suatu masalah ya. It's not big deal buat kalian. Bahkan ada yang bisa balik modal loh dengan menjadi satu karakter anime tertentu kayak di suatu exhibition atau festival di Jepangan gitu. Ya nggak sih? Sekarang mah cosplay itu udah jadi sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan uang juga. But as long as you happy. So, jadi otaku sebenarnya kalau menurut gue nggak melulu negatif ya guys. Jadi menurut gue jadi seorang otaku fine-fine aja. Asalkan lo bisa handle sendiri apa yang lo lakuin dan yang pastinya jangan sampai ngerugiin orang lain. Tapi jadi otaku kalau pribadi sih cukup menyenangkan. Misalnya nih kalau dari anime gitu ya, lo bisa kayak melatih imajinasi lo dari konsep-konsep anime itu sendiri. Memang mungkin kayak lo rada bingung ini maksud gue apaan gitu, atau mungkin rada susah nih ngebayanginnya kayak gimana gitu kan. Tapi mungkin cuma otaku yang ngerti ini. So basically sebenarnya nih guys, orang Jepang asli itu merasa seneng gitu kalau ternyata non-Jepang juga menyukai budaya mereka. Tapi ingat ya guys, mungkin gak semua harus lo telan bulat-bulat. Ada beberapa hal yang mungkin gak bisa dan gak sesuai dengan kebudayaan kita juga. Jadi pesan gue nih, boleh lo menyukai budaya apapun, tapi tetap ya ambil yang positifnya aja. Kalau yang jelek, just for your information, okay? Nah, dari pembahasan sepanjang podcast ini, boleh gue simpulin bahwa jadilah good otaku, dimana lo bisa sharing hobi dan informasi lo itu dengan hal-hal berbau Jepang kepada orang-orang di sekitar lo tanpa ada paksaan. Jadi lo bisa kasih tahu nih ke mereka bahwa sebenarnya otaku itu gak selamanya buruk. Dengan cara lo nunjukin sikap lo, perbuatan lo, cara bicara lo dengan baik kepada semua orang. Dan please jangan jadi bad otaku ya. Bisa-bisa orang-orang di sekitar lo malah risih atau mungkin gak nyaman sama hobi lo sebagai otaku. Trust me, okay? Gue harap lo bisa ambil hal-hal positif dari pembahasan seputaran otaku ini guys. Dan kurang lebihnya ya di episode 3 kali ini, sekali lagi gue dengan senang hati membaca email dari lo semuanya. Please kasih tahu gue saran ide topik apa yang pengen di-up di episode Mantan Penyiar Podcast selanjutnya ke mantanpenyiarpodcast@gmail.com. Well, thank you for listening until the end. Gue Mantan Penyiar. Goodbye now.